Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, remaja taklif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita berada di hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan besok kita sudah masuk ke tanggal 1 Syawal. Itu tandanya kita akan merayakan sebuah kemenangan di mana kita sudah kembali lagi ke fitrah, kepada kesucian, sebagaimana usaha kita di bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan setiap kualitas ibadah kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang telah lalu kita. Dan kita keluar dari bulan suci Ramadan ini yaitu dengan membawa predikat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai orang-orang yang faizun, yang menang mengalahkan hawa nafsu selama bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada hal yang paling penting lagi yang harus kita perhatikan setelah kita beramal di bulan suci Ramadan, memaksimalkan kualitas dan kuantitas amal kita selama bulan suci Ramadan, baik itu saum kita, kemudian tilawah kita, qiyamul Ramadan, atau sholat tarawih, atau juga sedekah, dan semua aktivitas amal baik yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu akan melahirkan atau membuahkan sebuah pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita berikutnya adalah bagaimana kita menjaga setiap pahala amal baik yang telah kita lakukan sebulan penuh di bulan suci Ramadan ini agar tidak rusak, bahkan tidak menguap begitu saja, tidak hilang begitu saja. Maka pantaslah seorang ulama besar Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, laisa sya'nu fil amal walakin sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu aw yuhbituhu. Hal terpenting dari sebuah amal ketika sudah kita melakukan amal baik, maka hal yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga amal tersebut agar pahalanya itu tidak rusak, bahkan tidak hilang sama sekali. Apakah pahala kita bisa hilang? Sangat memungkinkan. Ada beberapa riwayat dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang-orang yang muflis. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, atadruna muflisa, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat berkata, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang atau tidak punya perhiasan, harta walaupun sedikit pun. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah, kata Rasulullah, mayyati yaumal qiyamah bisiyamin wa sholatin wa zakatin. Yaitu orang yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang amat banyak dari sholatnya, pahala dari saumnya, dan pahala dari zakatnya. Walakin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa syafaka dama hadza. Akan tetapi dia membawa sejumlah dosa kepada orang lain, baik itu menghina, mencaci maki, memfitnah, memukul, memakan hartanya tanpa izin, bahkan mengalirkan darahnya atau melukai, bahkan sampai membunuh. Maka kata Rasulullah SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan pahala orang tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya. Falamma faniyat walam yuqdama alaihi. Maka kata Rasulullah, ketika pahala amal baiknya sudah habis sementara dosanya terhadap orang lain masih banyak, ukhidzat min khotoyahu. Kesalahan atau dosa orang lain diberikan kepada dia. Yang tadinya banyak pahala, sekarang malah berbalik jadi banyak dosa. Faturiha ilan nar, maka orang tersebut itu dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi agar kita bisa utuh menjaga pahala dari rangkaian ibadah kita, jaga dengan apa? Dengan menjaga lisan dan perbuatan kita, jangan sampai menimbulkan kezoliman kepada saudara-saudara kita. Kalaupun kita terlanjur pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, yuk, besok adalah Yaumul Fitri. Idul Fitri adalah momentum yang tepat bagaimana kita saling bersilaturahmi, bagaimana kita saling memaafkan, kita saling membebaskan sesama kita
dari setiap kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Kita memaafkan orang lain dan orang lain pun memaafkan kita, agar dosa ini tidak terbawa ke akhirat sehingga kita menjadi orang-orang yang bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, remaja taklif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan rangkaian ibadah kita dengan menjaga pahalanya, yaitu menghindari kezaliman terhadap orang lain, dan besok marilah kita saling memaafkan di antara kita agar pahala kita tetap utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.